Seolah penuh kejutan, beragam dugaan modus kejahatan korupsi kuota haji 2024 perlahan terkuak. Terkini adanya dugaan istri pejabat di Kemenak yang berhaji menggunakan fasilitas negara, hingga KPK yang belum juga menetapkan tersangka. Apakah aliran dana rasuah haji yang diduga terlanjur menggurita menjadi kendalanya? Kita akan membahasnya bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki Bonyamin Saiman. Pak Boy, selamat sore. Sore, Yona, dan seluruh pemirsa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Boy, kemarin Anda membawa sejumlah bukti ya, tambahan baru kepada KPK termasuk adanya istri pejabat Kemenak yang berhaji menggunakan fasilitas negara. Nah, ini sebenarnya seperti apa nih Pak? Istri pejabat siapa yang Anda maksud dan juga seberapa banyak? Ya, prinsip masih ajas praduga tidak bersalah. Saya menyerahkan kepada KPK temuan, data, fakta, dan juga ada analisa gitu, Yana. Tapi ada beberapa hal yang bisa saya kemukakan. Ada dugaan istri-istri pejabat itu berangkat umroh memang pakai fasilitas haji furoda, artinya bayar sendiri. Tapi sampai di sana diduga mendapatkan fasilitas dari negara, yaitu tentang penginapan, makan, dan juga fasilitas yang lain, akomodasi yang lain. Nah, itu nanti KPK didalami bahwa pembayaran oleh Direktorat Jenderal Haji itu untuk apa saja. Nah, itu kan ketahuan misalnya yang resmi 112, kok membayarnya untuk misalnya 150 orang. Nah, itu diduga untuk fasilitas orang-orang yang istri-istri pejabat atau keluarga pejabat. Itu ada hal-hal yang demikian, karena foto-fotonya ada semua. Itu justru pada posisi mereka sering berikut rombongan yang resmi malahan gitu. Jadi ini dugaannya mereka juga menikmati fasilitas negara berupa penginapan, makan, dan akomodasi yang lain gitu. Dan itu pun kalau perlu didalami apakah dia menerima furoda itu dengan travel yang menyelenggarakan itu, apakah dapat dugaan diskon misalnya, atau tiket pesawatnya bagaimana gitu. Jadi perlu didalami semua ini, karena dugaannya ini banyak hal yang tidak pas gitu. Itu kalau dari sisi Pak Maki sendiri fokusnya di tahun 2024 saja ya Pak ya? Atau saya sebenarnya penasaran, praktek seperti ini tuh sebenarnya sudah sejak kapan Pak? Ya, karena gini, yang 2024 itu karena memang tambahan untuk haji plus itu kan tidak sesuai ketentuan. Harusnya hanya 8% dibuat 50%. Nah, itu yang diduga dijual gitu. Nah, alasannya mereka tidak memberikan kepada haji reguler penuh itu, alasannya Mina tidak menampung untuk kemah 3 hari. Padahal saya berhaji tahun 2023, saya juga tidak terampung di Mina dan biasa tidur di luaran. Itu kan hanya dalih untuk diduga menjual aja gitu. Jadi ini banyak hal yang bisa kita dalami dari sisi itu. Jadi memang kejadiannya yang paling banyak itu tahun 2024. Tahun 2023 ya ada tambahan 8.000, 8%-nya dikasihkan haji plus, itu ya diduga ada dijual tapi meskipun ya kecil-kecil lah. Kenapa fokus di tahun 2024? Ya karena dugaannya punglinya yang paling besar di situ. Tapi sebenarnya kaitannya dengan dugaan pungli juga di penginapan itu diduga 200 real. Makan di 3 real, transport 2 real, itu hampir sudah lama terjadinya sebenarnya gitu. Kalau mau didalami masih ada catering, penginapan, dan transportasi di sana. Itu diduga juga ada pungli-pungli. Tapi pungli yang paling besar itu dugaannya adalah penambahan kuota haji plus yang itu sampai di angka $5.000 per jamaah kali 10.000. Nah, kalau dihitung-hitung ya hampir 750 miliar itu dipotong untuk petugas ya berapa ya, sekitar itu tetap di angka. Makanya KPK merilis 1 triliun itu kan ada dugaan pungli juga makan, hotel, dan transportasi gitu, Yona. Pak, juru bicara Yakult Khalil Qomas, Ane Hasbi, menanggapi laporan Maki perihal job ganda Yakult saat menjabat sebagai Amirul Hajj dan juga pengawas haji. Nah, respon dari Maki seperti apa, Pak? Ya, sederhana aja. Di pasal 27 ayat 2 itu pengawas internal itu harus APIP, aparat internal pengawasan gitu loh. APIP, aparat pengawas internal pemerintahan gitu. APIP itu inspektorat gitu. Yang boleh itu hanya di situ. Dan yang dianggarkan ya hanya di situ gitu. Nah, Menteri Agama ini kan dirumpun di klaster penyelenggara karena di Amirul Hajj gitu. Nah, mana mungkin penyelenggara dan pengawas rangkap, itu aja nggak boleh. Dan undang-undangnya juga nggak boleh gitu loh. Apalagi ada dugaan anggaran, ya nggak boleh lagi gitu. Jadi kalau katanya boleh dari mana? Itu. Jadi jelas-jelas di undang-undang
nomor 8 tahun 2019 itu pasal 27 ayat 2 itu pengawas internal adalah dari APID. Jadi dari inspektorat, inspektor jenderal, inspektur atau pegawai-pegawai PNS yang memang bertugas berdinas di inspektorat gitu. Nah, ini yang pengawas kok tiba-tiba selain menteri ada juga staf khusus itu. Nah, kalau begitu dari sisi penganggaran juga diambilkan dari DIPA APBN itu di Inspektorat Jenderal, di DIPA Irjen gitu. Nah, artinya ya untuk pengawas boleh aja mungkin orang ngawasi, saya aja setiap haji saya ngawasi, dan tahun 2006 pun saya sudah haji ngawasi dan bahkan saya gugat ke Pengadilan Jakarta Pusat waktu itu Menteri Agamanya gitu. Nah, tapi rangkaiannya kan berkaitan dengan anggaran, dan bahkan kalau berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, putusan MK itu mengatakan menteri dilarang merangkap jabatan yang dibiayai negara. Nah, ini kan merangkap jabatan di penanggung jawab pengawas yang dibiayai negara juga, kan tidak boleh juga. Jadi banyak hal itu. Udahlah, intinya Irjen Kementerian Agama biar yang menjawab nanti, KPK biar didalami. Saya pun tidak menuduh ini suatu korupsi gitu. Kita bahan ini saya serahkan KPK untuk didalami dan nanti dipastikan oleh KPK apakah ini hanya pelanggaran prosedur atau sampai diduga korupsi gitu. Ya Pak Boy, tapi sampai saat ini belum juga ada tersangka Pak. Apa kendalanya menurut Anda? Apa ada dugaan aliran dana kasus ini yang sudah mengalir kemana-mana atau mungkin memang sangat kolektifnya itu besar sekali ini circle yang terlibat, atau bagaimana menurut Anda? Ya kan gini, versi saya sebenarnya harusnya cepat karena ini kan dugaan pungutan liar. Uang ini kan disetorkan ke rekening, habis rekening disetorkan ke konsorsium. Nah, konsorsium kan diduga dititipkan kemana-mana, bahkan dugaannya dari uang-uang itu yang 750 miliar tadi sekitar masih ada 200 miliar yang masih utuh yang belum sempat terbagikan karena dulu DPR rame-rame bikin pansus misalnya dugaannya. Nah, itu sebenarnya mudah, tapi ya memang karena menyangkut banyak orang, perlu penguatan. Tapi KPK kemarin sudah spill kan, sudah ada calon tersangkanya. Ini soal tinggal pengumuman aja. Tapi kalau minggu depan belum diumumkan ya gampang, saya gugat pra peradilan aja ya, biar supaya segera dibuka kan gitu kan. Jadi tugas saya kan di situ aja, tidak berurusan dengan yang diduga pelaku, tapi saya berurusan dengan KPK-nya. Saya bantu dengan data-data, misalnya surat keputusan tentang kuota 50%. Itu dulu DPR aja nggak dapat itu. Tapi saya akhirnya dapat, saya serahkan KPK. Akhirnya, dasar pembagian kuota 50% itu adalah surat keputusan menteri. Padahal berdasarkan undang-undang harusnya peraturan menteri yang diunggah di lembaran negara setelah diotorisasi Menteri Hukum HAM. Nah, ini ternyata hanya keputusan menteri yang tidak perlu diunggah dan tidak perlu otorisasi. Melanggar nggak? Kalau di peraturan menteri pasti tidak akan bisa. Karena apa? Oleh Menteri Hukum HAM pasti dilihat undang-undangnya kayak apa. Wah, harusnya 8% maksimal. Loh, ini kan 50% nggak boleh. Nah, itulah dugaan-dugaan untuk menyimpangi itu banyak hal. Nah, ini kita serahkan sebenarnya KPK. Tapi kalau KPK lemot, ya saya gugat itu aja, Yohana. Masih. Baik, kita tunggu nanti ya update terkini dari Pak Boyamin seperti apa. Terima kasih Pak Boy untuk ulasannya bersama kami. Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Terima kasih Pak Boy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.